Binatang iblis angin salju ini memiliki kekuatan luar biasa. Mereka dapat melemparkan batu-batu besar sampai beberapa meter jauhnya. Apa yang harus kita lakukan? Semua merasa resah dan gelisah. Ye Xiu dengan cepat pergi mencari Nili. Ketika dia menemukannya, dia bertanya, "Nili, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka mulai menyerang, kota akan hancur. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan gerakan itu." Nili memandang Ye Xiu dan bertanya, "Tuan Ye Xiu, berapa busur besar yang kita miliki yang memiliki jangkauan 5.000 meter?" "Busur melintang yang besar. Kami memiliki banyak dari itu, tetapi busur besar hanya bisa berurusan dengan binatang iblis biasa. Setelah jangkauan melebihi 2.000 meter, kekuatannya akan berkurang. Kita tidak membutuhkan serangan ofensif yang kuat. Ikat ini pada busur yang bisa mencapai jarak 5.000 meter," kata Nili sambil mengeluarkan Bloodburst Demonic Bottle. Beberapa hari terakhir ini, asosiasi alkemis telah mampu membuat puluhan ribu, ini siap digunakan. Apakah benda ini memiliki banyak kekuatan? Setelah mengalami rantai ledakan, Ye Xiu tidak lagi berani meremehkan apapun yang dikeluarkan Nili. Kekuatannya cukup memadai. "Satu botol mampu membunuh beberapa binatang iblis peringkat perak," kata Nili. Alis Ye Xiu berkedut. Kekuatan ini sangat menakutkan. Dia segera melihat kembali para ahli dari keluarga angin salju dan berteriak, "Cepat, bawa busur besar keluar." Dengan sangat cepat, busur besar dipindahkan, satu demi satu, ke atas tembok. Ketika sekelompok binatang setan memasuki jarak 1.000 meter dan sedang bersiap untuk melemparkan batu-batu besar itu, Ye Xiu dengan cepat menarik pelatuk salah satu busur panah besar dan ditembakkan. Busur itu jatuh di antara kelompok binatang iblis angin salju dan Bloodburst Demonic Bottle meledak. Pada saat itu, air mancur darah memenuhi langit. Bagian yang menakutkan tentang Bloodburst Demonic Bottle adalah bahwa setelah membunuh beberapa binatang iblis, dari ledakan itu dapat menyebabkan darah binatang iblis itu meledak juga dan memicu rantai ledakan. Karena binatang iblis memiliki ukuran fisik yang besar, efeknya menjadi lebih jelas. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa, tapi itu sama sekali tidak berguna untuk binatang iblis peringkat emas. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Botol-botol ini bahkan lebih menakutkan daripada ledakan sebelumnya. Jika binatang iblis angin salju itu ingin melemparkan batu, mereka harus berada dalam jarak 1.000 meter. Namun, busur besar ini memiliki jangkauan 5.000 meter atau bahkan lebih. Beberapa binatang iblis peringkat emas yang tidak terbunuh oleh Bloodburst Demonic Bottle bergegas, mengangkat batu dan melemparkannya ke arah Glory City. Saat batu-batu itu terbang menuju kota Glory, para ahli peringkat emas dan emas hitam segera melambaikan pedang besar mereka dan menghancurkan batu-batu besar di udara. Namun, beberapa batu berhasil jatuh dan langsung membunuh banyak penjaga. Untungnya, hanya sebagian kecil dari batu-batu besar dilemparkan. Jika mereka tidak memiliki Bloodburst Demonic Bottles itu, kota Glory pasti dipenuhi dengan hujan batu. Setelah beberapa putaran, binatang iblis angin salju tidak bisa bertahan lebih lama dan sekali lagi mundur beberapa ribu meter ke belakang. Ini adalah pertama kalinya Glory City bisa mendapatkan keunggulan saat menghadapi gerombolan binatang iblis. Dan semua ini adalah kontribusi Nili. Tanpa semua barang dari Nili, akan sulit bagi Glory City untuk mempertahankan tempatnya. Binatang iblis peringkat emas hitam, tidak bisa menahan diri lagi dan dengan liar menerjang tembok kota. Ukuran besar mereka menyebabkan bumi bergetar di setiap langkah. Dengan ketinggian sekitar 10-20 meter, binatang iblis itu seperti benteng bergerak. Beberapa botol Burst Demonic Bottles mendarat di tubuh mereka dan meledak. Namun tidak memengaruhi kecepatan binatang iblis peringkat emas hitam ini. Ketika mereka berlari dengan gila dan sangat cepat mereka mencapai bagian bawah tembok kota dalam sekejap. Melihat adegan ini, Ye Zong, Ye Xiu, Huyan Xiong dan para petinggi lainnya mengeluarkan pedang besar mereka dan masuk ke pertempuran. Pertempuran hebat terjadi di tembok kota. Binatang iblis peringkat emas hitam terus jatuh dari langit dan mendarat di tembok kota. Beberapa dari mereka bahkan langsung memasuki kota. Beberapa tembok kota runtuh, rumah-rumah di dalam dinding juga dihancurkan oleh binatang iblis peringkat emas hitam. Pancing mereka ke istana tuan kota, Ye Xiu, kamu akan bertanggung jawab di sini. Ye Zong memberi perintah. Setelah itu, dia terbang pergi.
Binatang iblis peringkat emas hitam bergerak dan menghancurkan segala sesuatu di depan mereka. Nili berkata kepada Lu Piao dan yang lainnya, kalian tetap di sini dan jaga tembok kota. Setelah berbicara, Nili menuju ke arah binatang iblis kera besar angin salju. Binatang iblis kera besar sangat kuat, kekuatannya mungkin hampir mencapai peringkat legenda. Ye Zong juga melihat bahwa kekuatan kera besar angin salju adalah yang terkuat di antara yang lain. Dia bergabung dengan roh iblis naga bumi dan menyerang binatang iblis kera besar angin salju. Ye Zong jatuh ke pertempuran yang sangat sengit. Shen Hong juga melambaikan pedangnya dan menyerang iblis kera besar angin salju, namun dia tidak menggunakan kekuatan penuh untuk melawannya. Dia memiliki tatapan penuh dengan niat buruk kepada Ye Zong. Jika Ye Zong terbunuh oleh iblis kera, itu akan sempurna. Nili bersembunyi di sudut dan melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Shen Hong berencana membunuh Ye Zong. Kekuatan kera besar angin salju ini terlalu besar. Shen Hong mengeluarkan senyum dingin. Meskipun Ye Zong kuat, dia jelas bukan lawan yang cocok untuk iblis kera besar. Gelombang serangan ini mungkin akan cukup untuk membuat Ye Zong menderita. Jika kera besar angin salju dibiarkan sendiri, siapa yang tahu berapa banyak penduduk kota Glory akan menderita di tangannya. Oleh sebab itu, Ye Zong tidak bisa mundur. Shen Hong menonton ini seperti harimau yang menatap mangsanya, menyebabkan Ye Zong tidak waspada. Membunuh kera besar itu terlalu sulit. Ye Zong mundur dan perlahan-lahan memancing kera besar angin salju menuju rumah tuan kota. Ketika kera besar angin salju melihat pilar-pilar di istana tuan kota, sepertinya telah merasakan sesuatu dan mengeluarkan raungan nyaring. Binatang iblis peringkat emas hitam yang mendekati istana tuan kota tiba-tiba mundur. Ye Zong melambaikan pedangnya saat ia terus mencoba untuk mendorong kera besar angin salju ke arah istana tuan kota. Iblis kera mengeluarkan raungan yang marah dan menyerang Ye Zong. Serangan iblis kera berdampak pada tubuh Ye Zong. Serangannya membuat Ye Zong terpental puluhan meter dan menyemburkan darah. Tuan kota, apakah kamu baik-baik saja? Shen Hong berusaha mendekati Ye Zong. Meskipun Ye Zong terluka, dia masih sangat kuat. Karena itu, Shen Hong tidak berani gegabah. Shen Hong memiliki niat buruk. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat berbahaya. Aku harus memikirkan cara untuk membunuh kera besar angin salju itu sebelum yang lainnya. Nili yang bersembunyi di kegelapan mengeluarkan gulungan prasasti peringkat legenda. Dia menggigit jarinya dan beberapa tetes darah menetes di gulungan prasasti peringkat legenda. Sinar merah menyala muncul dari gulungan itu. Teknik terlarang peringkat legenda, Raging Flames of Explosion. Dengan mata terfokus, Raging Flames of Explosion menarik busur panjang di udara dan menembak ke arah kera besar angin salju. Iblis kera besar terkena serangan bola api besar yang datang ke arah punggungnya. Ia segera ingin berguling untuk menghindarinya, namun bola api ini tampaknya memiliki kemampuan pelacakan karena ia mengubah arahnya di udara. Sebuah ledakan yang mengerikan. Kekuatan dari ledakan bola api itu menyebabkan bahkan peringkat emas hitam seperti Ye Zong dan Shen Hong terbang beberapa puluh meter jauhnya. Iblis kera besar angin salju meraung ketika tubuhnya terbang di udara, menghancurkan rumah yang tak terhitung jumlahnya sampai menabrak gedung berlantai 1 di jalan dan jatuh. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan mengalami cedera serius. Kekuatan yang menakutkan. Mungkinkah Tuan Ye Mo telah kembali? Shen Hong langsung takut sampai-sampai seluruh tubuhnya menggigil. Untungnya, dia tidak melakukan tindakan apapun terhadap Ye Zong sebelumnya. Jika tidak, ahli peringkat legenda tersembunyi ini akan merenggut nyawanya. Di Glory City, siapa lagi yang bisa melepaskan mantra terlarang yang menakutkan dari peringkat legenda? Kebenarannya adalah setelah melepaskan mantra, Nili langsung pergi. Selama Ye Zong baik-baik saja, Shen Hong pasti akan takut untuk mengambil tindakan apapun terhadap Ye Zong, selama dia tidak menunjukkan dirinya. Dengan cara itu, Ye Zong pasti akan aman.